Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Materi pada video ini adalah tentang metafora. Ini adalah pengayaan yang mana secara spesifik saya menjelaskan ini tentang combine metafor. Yang mana combine metafor ini merupakan bagian dari metafora itu sendiri. Nah, pada dasarnya metafora adalah memindahkan konsep suatu objek pada objek lain sehingga mempermudah pemahaman melalui perbandingan yang lebih sederhana. Jadi konsep suatu objek ini dipindahkan kepada objek lain sehingga mempermudah pemahaman melalui perbandingannya yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah contoh-contoh metafor dalam seni grafis. Kalau saya kumpulkan di sini dari segi sketsa grafisnya, mungkin Anda bisa melihat ini itu apa. Artinya itu apa? Di sini ada orang, ada garis, ini menggambarkan tangga. Kemudian ada orang berada di puncaknya. Kemudian ada piala, kemudian ada orang tersenyum, kemudian ada orang ini kayaknya gambar gunung, kemudian ketika tampak di atas, nah ini pada puncak ya, berarti pada puncak ya. Kemudian ada bintang, ada love, ada semacam pangkat gitu ya. Kemudian ada semacam apa ini? Sertifikat atau jasa mungkin ya. Dan seterusnya. Kemudian ada posisi juara di sini. Nah, keseluruhan ini kalau kita lambangkan atau kita artikan, ini adalah sebuah kesuksesan. Kesuksesan bisa disimbolkan melalui grafik ini dan seterusnya. Kemudian ini, ada orang berjabat tangan, ya. Kemudian ada orang yang ditutup matanya dan seterusnya. Kemudian ada pilar-pilar seperti ini, ada titian-titian, yang mana ini semua adalah bermakna sebagai trust atau kepercayaan. Kemudian pada era digital seperti sekarang ini, kita sering melihat suatu gambar ya, ini garis seperti ini chart atau keranjang belanja. Kalau di online shop itu pasti ada gitu ya. Kemudian gambar ini kotak-kotak, kemudian ada kotak yang miring. Nah ini Anda pasti sudah bisa menilai karena kebiasaan kita, pemahaman kita ya ini gambar buku. Ketika gambar buku di sini, kemudian akhirnya melambangkan apa? Library atau perpustakaan. Dan sebelah gambar yang ketiga, ini ada balon balon percakapan gitu ya. Kemudian ada kertas, kemudian ada wadah, platform, wadah. Berarti kan platform media sosial atau platform percakapan online saat ini, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan, ini adalah tong sampah. Tapi kalau di era digital seperti kita sekarang ini bisa jadi apa? Recycle bin atau tombol delete atau menghapus. Nah, sebenarnya contoh-contoh dari metafora di bidang grafis. Ya, grafis sederhana gitu ya. Nah, dalam bidang arsitektur, metafora merupakan salah satu metode desain dalam menghasilkan karya rancangan. Metafora itu sendiri dapat memiliki arti sebagai berikut, yakni transfer referensi dari suatu subjek, konsep atau objek ke suatu subjek yang lain. Ya. Kemudian yang kedua mencoba melihat sesuatu subjek, konsep atau objek yang dianggap sebagai suatu yang lain. Ya, yang pertama kita transfer referensi, yang kedua kita melihat itu behind the subject atau di belakang subjek itu. Sehingga kita melihat barangkali dari sudut pandang lain. Sudut pandang lain yang bukan kasat mata. Gitu. Kemudian memindahkan fokus dari suatu area konsentrasi ke wilayah lain. Jadi semacam kontemplasi subjek dalam cara yang lain.
Jadi ini adalah expert point of view tentang metafora sama Antoniades, yakni suatu cara memahami suatu hal seolah hal tersebut sebagai suatu hal yang lain, sehingga dapat mempelajari pemahaman yang lebih baik dari suatu topik dalam pembahasan. Dengan kata lain, menerangkan suatu subjek dengan subjek yang lain, kemudian mencoba untuk melihat suatu subjek sebagai suatu yang lain. Kemudian Snyder dan Catenis dalam Introduction of Architecture berpendapat bahwa metafora mengidentifikasikan pola-pola yang mungkin terjadi dari hubungan-hubungan paralel dengan melihat keabstrakannya, berbeda dengan analogi yang melihat secara literal atau secara langsung kasat mata. Itu jadi ada 2 poin ya, melihat keabstrakannya. Berbeda dengan analogi yang melihat secara literal. Kemudian Charles James berpendapat bahwa metafora sebagai kode yang ditangkap pada suatu saat oleh pengamat dari suatu objek dengan mengandalkan objek lain dan bagaimana melihat suatu bangunan sebagai suatu yang lain karena adanya kemiripan. Kemudian Broadbent berpendapat bahwa metafora pada arsitektur adalah merupakan salah satu metode kreativitas yang ada dalam desain spektrum perancang. Jadi 2 point of view terakhir ini terkait dengan objek sebuah bangunan atau arsitektur. Nah, dalam kerangka kerjanya, metafora memiliki sifat ya, antara lain. Ya, jadi ada 3 metafora. Yang pertama adalah tangible metaphor, yang kedua adalah intangible metaphor, yang ketiga adalah combined metaphor. Tangible metaphor adalah metaforik yang digunakan untuk mencapai pemaknaan secara langsung dari beberapa bentuk visual atau karakter material. Contoh sebuah rumah sebagai sebuah kastil, langit sebagai atap suatu candi, dan sebagainya. Jadi pemaknaan secara langsung, literal. Kemudian intangible metaphor. Metaforik yang digunakan untuk mencapai suatu kreasi sebagai suatu pemaknaan konsep, gagasan kondisi manusia, kualitas tertentu, baik individual, komunitas, tradisi, ataupun budaya. Nah, kemudian dengan mudahnya sebenarnya kita bisa mengartikan combined metafor, ya tentu merupakan gabungan dari kedua sifat metaforik di atas, yakni antara konseptual dan visual. Yang kemudian terjadi overlapping ya atau tumpang tindih gitu ya, jadikan satu. Jadi selain kita mengulik sifat fisiknya, kita juga menelusuri sifat-sifat non fisiknya. Itu adalah combined metaphor. Prinsip-prinsip sederhana metafora adalah kita mencoba untuk memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek yang lain. Tentu dengan penggambaran-penggambaran karakter dari subjek yang lain. Kemudian mencoba atau berusaha untuk melihat suatu subjek seakan-akan sesuatu hal yang lain. Ya. Yang pertama tadi memindahkan, kedua melihat suatu subjek seakan-akan suatu hal yang lain, ya, yang sama-sama memiliki karakter. Kemudian yang ketiga menjelaskan dalam bentuk subjek dengan sebuah karya yang sedang dipikirkan dengan cara yang baru. Nah ini suatu hal yang baru lagi, lebih mendalam lagi. Nah, singkatnya ini adalah perbedaan antara tangible, intangible, kemudian bagaimana kombinasinya atau combine metaphor. Jadi tangible itu istilahnya teraga, ada secara fisik. Lawan katanya adalah intangible, tak teraga. Kemudian tangible itu konkret, sementara intangible itu relatif abstrak. Tangible itu visual, bisa tampak oleh mata, sedangkan intangible adalah konseptual. Kemudian tangible itu eksplisit, ya,
kemudian intangible implisit. Kemudian tangible itu adalah perilaku yang kasat mata, sementara intangible adalah karakter yang ada dalam benak atau di balik atau behind objek. Kemudian tangible itu tekstual, sementara intangible kontekstual. Nah, singkatnya tangible adalah literally, readily apparent atau mudah terlihat atau dimaknai, sedangkan intangible imagination to interpret. Jadi perlu imajinasi untuk menafsirkan kembali. Nah, gabungan dari dua ini, baik intangible maupun intangible, adalah menjadi combined metafor. Kemudian kita beralih ke metafora dalam Dwimatra. Kalau kita lihat dalam hasil karya ini, ya, yang sebelah kiri adalah jelas, itu insect atau serangga. Jadi sebuah karya tangible metafor secara literally dimunculkan dalam gambar sebuah serangga. Dan tapi garis-garis galur-galur warna di sini antara single line dengan pengisian-pengisian warna, fill-fill warna di dalamnya itu berbeda kesan. Kemudian yang sebelah kanan ini sebenarnya masih multitafsir juga. Sekilas saya pun atau mungkin Anda melihat ini sebagai dedaunan gitu ya, yang tajam-tajam gitu kan, atau mungkin orang lain melihat ini sebagai duri-duri ikan gitu ya, duri-duri ikan, ada sisi-sisi gelombang ya, gelombang-gelombang air misalnya seperti itu. Kemudian ada yang membacanya ini sebagai semakin jauh berarti kan semakin dalam ya, ini kesan 3 dimensinya sebagai perbukitan. Jadi kesan-kesan metafornya masih perlu ditafsirkan. Kemudian sebelah kiri, secara sekilas saya pun membaca sebelah kiri itu seperti kita berada di bawah sebuah gedung tinggi dengan puncaknya adalah matahari atau langit. Gitu ya. Sementara di sisi lain di sini ada bulat-bulat setengah lingkaran yang mana ini apakah bentuk manusia, kepala manusia yang sedang berbondong-bondong menuju sebuah kecerahan langit atau bekerja gitu ya, seperti terbitnya sinar matahari dan sebagainya. Ya, kemudian yang sebelah kanan ini saya rasa contoh paling mendekati terkait combine metafor, yang mana secara literal kita bisa melihat di sini ada perbukitan atau pegunungan, dataran pegunungan gitu ya, jelas. Kemudian diulang lagi, dataran pegunungan. Kemudian di sini kita juga bisa membaca ada ya ini pasti percikan-percikan air, bulir-bulir air gitu ya. Jadi ada suatu pegunungan, ada percikan air, bulir-bulir air. Kemudian ada langit biru, yang mana segitiga-segitiga ini apakah ini merupakan cipratan-cipratan air atau bisa jadi suara-suara ya yang ada di sekitar pegunungan tersebut. Kemudian ada nuansa kotak-kotak di sisi atas. Ini apakah melihat suatu area perkotaan sebagai suatu buatan ya yang relatif akhirnya kaku, sebuah perancangan kaku. Nah, penafsiran saya ini bisa jadi berbeda dengan si pembuatnya. Nah, tapi dari sini ada kombinasi antara hal-hal yang literal bisa terbaca, gunungan, bulir air, atau yang sebenarnya hanya dikembalikan lagi kepada si pembuat dari karya ini. Yang bentuk-bentuk segitiga itu apakah suara, apakah apa.
kemudian yang bentuk kotak itu bisa bermakna apa. Akan tetapi secara keseluruhan kombinasi warna, kombinasi bentuk pada sebuah karya di Matra Tangan ini itu relatif harmonis ya, antara pewarnaan, warna tua, mudanya, kemudian perulangan-perulangannya, tetap memakai prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perancangan di Matra. Nah, sekarang saya mencoba untuk sedikit memberi contoh terkait berintuisi melalui puisi, sebuah kontemplasi. Jadi, ketika Anda hadir dalam suatu suasana, gitu kan, Anda bisa menuliskan puisi, sebuah puisi melalui intuisi-intuisi internal Anda, pribadi Anda, yang nantinya akan dijabarkan kepada bahasa-bahasa visual. Contoh doa seorang petani. Sebelum matahari terbit, aku berdoa di bawah bayang-bayang perbukitan. Aku ingin hanya sekedar menjadi petani yang bersenggama dengan tanah. Aku ingin kakiku terhujam seperti urat-urat rumput di padang-padang, di lembah-lembah, dan perbukitan, dan ku minta hujan sepanjang tahun. Aku ingin bercinta denganmu, tanah yang subur. Bukalah selangkangmu, aku menyeruak ke dalam seperti anak kecil yang ingin masuk kembali ke dalam lahirmu. Pada mulanya adalah sekeping tanah yang kau kepal. Aku ingin hanya sekedar jadi petani yang bersama dengan tanah di negeri ini. Amin. Nah, ini adalah contoh puisi dari Rusi Marsudi. Mungkin pembawaan saya dalam membaca puisi ini agak kurang baik gitu ya. Nah, tapi dari bahasa-bahasanya sangat puitis sekali. Nah, kemudian ini misalnya adalah puisi yang Anda buat misalnya atas sebuah misalnya Anda memang seorang petani gitu ya. Kemudian Anda membuat sebuah puisi. Nah, kemudian puisi ini itu kalian terjemahkan. Ya. Kalian terjemahkan sendiri. Jadi pada sisi sebelumnya, pada saat menggunakan membuat puisi, Anda mencobanya membuatnya secara intuitif, apa yang Anda rasakan. Tulis saja. Kemudian kata-katanya diperbaiki kembali dan seterusnya. Kemudian saya coba terjemahkan bahasa puisi tadi menjadi bahasa terjemahan. Bahasa terjemahan yang kalau dalam menurut saya ini adalah penafsiran, gitu ya. Jadi matahari yang terbit merupakan sumber kehidupan bagi petani, selain memiliki irama dan ritme dinamis dalam kesehariannya. Nah, kata-kata ada irama dan ritme dinamis dalam kesehariannya ini adalah merupakan salah satu poin dalam bisa digeser dalam visualisasi rancangan. Kemudian bayang-bayang yang terjadi merupakan batas dari suatu sinar matahari yang membentuk berkas cahaya. Ketika kita bicara bayang-bayang, berarti kan ada suatu gelap, suatu terang, dan ada batas di antaranya. Gitu kan? Antara gelap dan terang menjadi suatu yang bias pada batasnya. Kemudian sedangkan perbukitan adalah suatu yang berjajar banyak dan memiliki tinggi rendah permukaannya. Ya. Jadi secara teraga perbukitan ya seperti gambar tadi, perbukitan gitu ya. Tapi ketika intangible-nya, perbukitan itu intinya berjajar, banyak, ya, memiliki tinggi dan rendah. Tinggi dan rendah itu bisa diwujudkan dalam bentuk geometri, ya, tinggi rendah, atau bisa jadi dalam bentuk warna, mulai dari gelap ke terang. Bisa jadi seperti itu. Kemudian memiliki keinginan adalah melihat fenomena dari hanya sekedar jadi petani, berarti pun lugas dan sederhana. Jadi ada kesederhanaan di situ. Berarti nada kromanya itu sederhana. Nada kroma warnanya.
Yang bersenggama lebih mendekatkan diri dan penuh keintiman dengan tanah pada bumi tempat lokasi tapak berasal dengan sistem organik yang jalin bilin dengan asalnya. Layaknya pasangan yang saling mengisi serasi yang ramah terhadap lingkungan. Ada harmoni, ada keserasian di situ. Dan aku ingin bercinta adalah wujud ekspresi keindahan yang tiada tara dengan suatu peran partisipatif terhadap alam. Tanah yang subur, suatu sumber eksplorasi rancangan. Bukalah selangangmu, aku menyurat ke dalam pemaknaan hierarkiar dan split level serta sequence. Sequence itu apa? Sequence itu tahap-tahapan. Seperti anak kecil, perwujudan sesuatu yang kecil bergerak dan berproses. Kemudian yang ingin masuk kembali ke dalam rahimmu berarti adalah hakikat pergerakan yang merupakan suatu proses. Nah, dari bahasa terjemahan ini, coba Anda terjemahkan menjadi visualisasi makna sendiri. Kemudian dari visualisasi makna ini, Anda wujudkan dalam visualisasi unsur geometri. Jadi dalam tata susun visualisasi unsur geometri, hendaknya Anda tidak melupakan prinsip-prinsip perancangan Dwimatra. Jadi minggu-minggu yang lalu Anda sudah diajarkan terkait prinsip-prinsip perancangan Dwimatra, perulangan, kemudian pemotongan, rencetan, pengecilan, perubahan atau transformasi ukuran, dan sebagainya. Baik, kemudian ini adalah suplemen yang coba saya hadirkan di sini untuk hanya pengayaan kepada Anda tentang contoh metafora dalam karya arsitektur. Jadi atau sebelumnya sudah saya jelaskan, saya mencoba membantu Anda untuk menemukan dan mengaplikasikannya dalam tugas terkait metafora sebuah puisi atau mungkin cerita pendek ya atau pantun. Nah, kegunaan metafora dalam arsitektur. Sebagai salah satu cara atau metode sebagai perwujudan kreativitas arsitektural, yakni sebagai berikut. Memungkinkan Anda untuk melihat suatu karya arsitektural dari sudut pandang yang lain. Kemudian mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interpretasi dari pengamat. Kemudian mempengaruhi pengertian terhadap suatu hal yang kemudian dianggap menjadi hal yang tidak dimengerti ataupun belum. Dapat menghasilkan arsitektur yang lebih ekspresif. Ini adalah penggunaan metafora dalam karya rancang arsitektur. Jadi ini adalah contohnya, yakni Eksplasa Indonesia oleh Budiman Hendro Purnomo. Ini setelah saya cek di Google Earth gitu ya, kok kayaknya ini sudah dihancurkan atau dilebur. Saya kurang tahu, nanti mudah-mudahan saya bisa ke sana lagi. Saya juga pernah ke sana gitu ya. Nah, beliau mengambil karakter gaya kinetik mobil yang memutari Bundaran HI. Kebetulan ini dekat Bundaran HI gitu ya. Kemudian beliau mencoba untuk mengambil metaforanya melalui gaya kinetik mobil yang memutari. Jadi ada pergerakan, ada dinamis, searah namun berbeda arah. Maksudnya gimana? Jadi searah namun ada agak yang serong, ada agak yang hampir menabrak, seperti itu. Ada yang sejajar. Itu. Kemudian Museum Tsunami Aceh oleh Ridwan Kamil. Museum ini, hasil karya ini telah banyak diulas oleh dalam artikel-artikel, bahkan artikel ilmiah gitu ya, bahwa ini adalah salah satu contoh metafora yang komplit dalam suatu karya rancang arsitektur. Sebenarnya banyak sekali yang mengulas tentang ini, namun saya hanya sedikit mengulasnya. Yang pertama adalah bentukan yang dinamis, itu menggambarkan karakter ombak yang dinamis, semakin ke atas, gitu ya, berputar. Kemudian bentuk tampak bangunan yang mirip dengan kapal. Jadi Anda lihat sekilas ada cerobong, gitu ya, yang sangat mirip dengan
kapal, bentuk tambaknya di sebelah kanan bawah ini. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya tim dari beliau ini, Pak Ridwan Kamil juga itu juga penggambaran tentang rumah panggung Aceh. Karena sisi bawah ini memang menggantung gitu ya, kolom-kolom. Kemudian ada metafora fungsi di situ terkait escape hill-nya. Jadi selain daripada sebuah museum, ternyata konsep daripada museum ini juga diarahkan untuk sebagai tempat bangunan penyelamatan ketika terjadi tsunami lagi. Kemudian metafora yang muncul lagi adalah Lake of God. Jadi yang mana pada cerobong itu pada sisi atas, di situ ada lafaz Allah, yang mana di sekeliling cerobong tersebut terdapat nama-nama para korban terdampak tsunami. Para korban jiwa terdampak tsunami. Jadi secara kesan memang semua akhirnya bertumpu atau bertuju pada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Selanjutnya rumah tangkuban perahu oleh Bapak Adi Purnomo. Kebetulan saya juga pernah ke sana ini. Secara keseluruhan dari karya-karya Adi Purnomo juga beliau ada bukunya dulu. Bukunya judulnya Relativitas gitu ya. Beliau mengibaratkan rumah sebagai sel tunggal yang mampu memperbaiki lingkungan sekitarnya atau malah merusak gitu. Tapi itu karya-karya beliau mengibaratkan rumah ini sebagai sel tunggal yang mampu memperbaiki lingkungan sekitarnya. Nah, karya-karyanya pun senantiasa diiringi atau diberi tanaman-tanaman. Ya, setiap sudut pemanfaatan yang sifatnya eksperimental, tanaman-tanaman, walaupun di tangga ya. Yang sebelah sana adalah tangga yang sehari-hari dipakai, gitu ya. Yang sebelah sini adalah tangga dengan fungsi amphitheater, ya, yang mana pembicaranya ada di depan sini ya. Itu tidak digunakan terus-menerus, tidak sering digunakan, akan tetapi akhirnya trap-trap tangga ini bisa dimanfaatkan untuk rerumputan, hijauan daun untuk tumbuh dan menyeruak di atasnya. Itu. Kemudian ini dari Jewish Museum Berlin by Daniel Lepstein. Jadi ini menarik sekali, ini di dunia internasional bangunan ini dianggap sebagai sebuah karya metafora ya. Ini dalam pada bentuk dan suasana ruang. Narasi genosida yang terjadi pada kaum Yahudi di Jerman pada masa Perang Dunia Kedua di bangunan ini. Nah, gaya-gaya yang gaya yang dipilih oleh Daniel Lepstein, kebetulan beliau adalah dekonstruktivis gitu ya. Itu diterapkan pada hasil karya museum ini. Kerumitan yang terjadi pada masa itu coba diaplikasikan melalui bangunan dan ruangan yang bentuknya cukup chaotic. Yang mana di satu sisi beliau adalah dekonstruktivis, di sisi lain beliau menerapkan metafora untuk mengajak pengunjung merasakan pahit dan pedihnya genosida pada masa itu. Dan itulah fungsi museum. Bagaimana membawa pengunjung ikut merasakan betapa pedihnya gitu ya, melalui elemen warna, melalui pencahayaan yang cukup redup, suara-suara, waktu, dan rasio. Rasio itu maksudnya skala bangunan gitu ya. Kemudian dari sisi-sisi yang pernah saya baca, dari sisi-sisi sirkulasi, itu pun juga demikian. Pengunjung ya dibebaskan saja. Tidak ada sirkulasi-sirkulasi yang terlalu mengikat. Di satu sisi,
pengobrak-abrikan dalam pemecahan sirkulasi yang demikian itu merupakan dekonstruksi dari sirkulasi pada suatu museum. Akan tapi di sisi metafora, upaya ini ternyata juga membawa pengunjung kepada suatu keputusasaan. Ya, ikut merasakan kepedihan, keputusasaan, misalnya ketika berjalan menuju titik yang ternyata jalan buntu, yang mana dia harus kembali lagi, kemudian mencari lagi, gitu ya, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai sebuah suplemen dalam menambah wawasan Anda dan membantu Anda dalam mengerjakan tugas. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.